Di tengah hiruk-pikuk lalu lintas dan tekanan hidup perkotaan, sebuah peristiwa sederhana namun syarat makna kembali mengingatkan bangsa ini tentang nilai kemanusiaan yang tak lekang oleh zaman. Seorang dokter yang juga bekerja sebagai pengemudi ojek online, ojol, membantu proses persalinan seorang ibu di dalam mobil. Dokter tersebut tetap mengamalkan sumpah profesinya, meskipun sedang berada di luar peran resminya sebagai tenaga medis. Kisah ini menunjukkan profesionalisme bukan sekadar soal tempat kerja, tetapi soal nilai yang hidup dalam diri seseorang. Dokter itu bernama Rosa, seorang pegawai negeri sipil, PNS, yang bertugas di RSUD Dr. Doris Silvanus, Kalimantan Tengah, Kalteng. Ia saat ini tengah menempuh studi spesialis penyakit dalam Fakultas Kedokteran, Universitas Airlangga, Unair, Surabaya, Jawa Timur. Kisah heroiknya itu mendapat atensi dari Kementerian Kesehatan, melalui Dr. Iwan Trihapsoro, yang merupakan Ketua Tim Task Force Kemenkes untuk Provinsi Papua. Beliau mengirim artikel di Koran Surya yang menceritakan kejadian menolong ibu melahirkan, ungkap Rosa kepada Surya Co. ID, Selasa, 27 Januari 2026. Setelah komunikasi itu, ia dihubungi Wakil Menteri Kesehatan, Dr. Benyamin Paulus Octavianus, melalui sambungan telepon. Bahkan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang tengah berada di Surabaya meminta untuk bertemu langsung. Pertemuan itu berlangsung pada Kamis, 22 Januari 2026, di Rumah Sakit Vertikal Kerembangan. Dalam kesempatan itu, Menkes memberikan apresiasi atas dedikasi Rosa, sebuah contoh nyata semangat Indonesia Sehat 2026, di mana tenaga medis hadir tanpa batas ruang dan kondisi. Kisah heroik Rosa bermula pada Selasa, 20 Januari 2026, di Jalan Tambak Sari, Surabaya. Saat itu, ia tengah menjalankan rutinitasnya sebagai pengemudi taksi online di Surabaya. Penumpangnya saat itu bernama Sirka Mariana, seorang ibu yang tengah mengandung. Namun, saat sampai di depan gang rumahnya, tiba-tiba Sirka mengalami kontraksi hebat. Setelah sampai di depan gang rumahnya, nyerinya makin sering. Itu salah satu tanda persalinan. Lalu kemudian ada juga rasa ingin buang air dan ternyata gak lama ketubannya pecah. Ada suara ketuban pecah, kata Rosa, dikutip Tribun News dari YouTube Harian Surya, Kamis, 29 Januari 2026. Melihat itu, Rosa kemudian turun dari kursi pengemudi dan menuju pintu sisi kiri penumpang, tempat Sirka duduk. Menurut sepengetahuan dan sepengalaman saya ini sudah masuk di proses persalinan, akhirnya saya coba evaluasi dengan cepat lagi. Dengan evaluasi singkat dan cepat dan ternyata memang proses persalinan, terangnya. Setelah ketuban pecah, Rosa melihat bagian kepala janin sudah keluar, sedangkan ibu bayi sudah dalam kondisi siap mendorong maksimal. Tak lebih dari 10 menit, bayi tersebut akhirnya lahir ke dunia dengan bantuan Rosa. Kemudian baknya dalam kondisi optimal untuk mendorong, jadi akhirnya saya posisikan semaksimal mungkin di mobil di bagian tengah. Kemudian saya pandu untuk melahirkan dan akhirnya gak lama gak sampai 10 menit, puji Tuhan kelahiran adik bayi lancar tidak ada macet-macetnya, B berdia. Meski lahir di dalam mobil tanpa alat medis lengkap, bahkan tak ada selimut. Ibu dan bayi berhasil selamat. Bayi langsung menangis dengan keras, terus geraknya aktif, terus kulitnya juga langsung memerah. Ada kelegaan bagi saya, walaupun ini kelahiran di dalam mobil di pinggir jalan serba gak ada alat bantu apapun, untungnya lancar, tandasnya.